Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalat wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله لا نبي بعد وبعد. وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji lebih dalam lagi disiplin ilmu-ilmu syariat yang mana kita ambil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi, dan semua amalan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan syarat-syarat amalan yang makbul, yaitu ikhlas. Semua amalan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang kedua adalah ittiba'ir rasul, yaitu hanya mengikuti Rasulullah SAW. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hari ini insyaallah kita akan membahas dua bab, yaitu tentang fi salatid duha dan kemudian fi sujud at-tilawah. Yang pertama tentang salat duha. I'lam ayyuhal muslim annahu qad waradat fi salati duha ahadits katsirah. Minha, ketahuilah bahwa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya banyak sekali hadis yang meriwayatkan tentang salat duha. Di antaranya adalah ma fi as-sahihain, di dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Abu Hurairah mengatakan, kekasihku yaitu Rasulullah SAW telah memberikan aku wasiat tiga hal. Yang pertama, bisiyami thalathati ayyam min kulli syahrin, yaitu puasa 3 hari di dalam setiap bulannya. Wa rak'atai duha, dan 2 rakaat duha. Wa an autira qabla an arqud, dan aku diperintahkan untuk salat witir sebelum aku tidur. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun bisyami thalathati ayyam min kulli syahr, yaitu berpuasa 3 hari di dalam setiap bulan, maka ini adalah dalil bahwasanya kita juga diperintahkan untuk puasa sunnah 3 hari di setiap bulannya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama berbeda pendapat tentang hari-hari ayyamul bid. Sebagian ulama berpendapat sesuai dengan konteks hadis ini bahwasanya Rasulullah tidak mentakyin, tidak memastikan setiap bulan itu kapan. Jadi sebagian para ulama membolehkan antum untuk berpuasa kapanpun itu, yang penting tiap bulan 3 hari, tanpa membatasi hari kapanpun. Ya. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, pada hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan ayyamul bid itu pada tanggal 13, 14, 15 di bulan-bulan Hijriyah. Maka wallahu a'lam bishawab, para ulama berbeda pendapat tentang ayyamul bid, puasa ayyamul bid. Sebagian mengatakan bahwasanya bebas, karena Rasulullah SAW tidak menentukan harinya. Rasulullah hanya mengatakan bisiyami thalathati ayyam min kulli syahr, yaitu dengan puasa 3 hari setiap bulan. Maksudnya bulan ada bulan-bulan Hijriah. Ya.
Kemudian pendapat yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya ayyamul bid pada hari 13, 14, 15. Maka ini dikembalikan kembali para jamaah, memang ada dua riwayat. Yang pertama tidak membatasi, yang kedua membatasi, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam pengerjaan puasa ayyamul bid. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, warak'atid duha. Warak'atid duha, dan Rasulullah SAW memerintahkanku, memberikan wasiat kepadaku untuk sholat 2 rakaat duha. Maka ini juga sebagai dalil bahwasanya paling sedikit sholat duha itu adalah 2 rakaat. Meskipun di berbagai macam riwayat juga disebutkan, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebutannya itu adalah dengan beberapa rakaat, yaitu 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, dan 12 rakaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti jumhur ulama berpendapat bahwasanya maksimal jumlah rakaatnya adalah 8. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amal fathi shalla 8 raka'atin subhatad duha. Maka di sini dikatakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad SAW terjadinya Fathul Mekah, ya, beliau sholat 8 rakaat sholat duha. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kemudian sebagian ulama juga berpendapat tidak ada batasan sholat duha ini. Mau berapa rakaat boleh, yang penting jangan ganjil. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha 4 wa yazidu ma syaa Allah. Dahulu Rasulullah SAW salat duha 4 rakaat dan beliau biasa menambahkan sesuka beliau. Maka ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam At-Tabari, Syekh Ibn Bas dan Syekh Ibnu Utsaimin. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang selanjutnya adalah wa an autira qabla an arkuda. Maka di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wasiat yang ketiga yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah adalah sholat witir sebelum tidur. Maka sudah kita bahas di dalam pembahasan sholat witir yang terdahulu, man lam yutir falaysa minna. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang tidak sholat witir maka bukan termasuk golongan kami. Dari Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir ini para jamaah. Sebagian ulama sampai mewajibkan sholat witir ini. Para ulama berbeda pendapat di antara hukum salat witir. Ada yang mengatakan wajib, karena sebabnya adalah Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat witir mukiman aw safaran, dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun waktunya salat witir bisa antum kerjakan sehabis salat Isya mubasyaratan. Boleh. Misalnya habis salat Isya terus kemudian salat sunnah, antum langsung salat witir, tidak ada masalah. Ketika antum bangun lagi malam, baru kemudian antum melaksanakan sholat kembali. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dalam hadis yang lain para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW kana yusalli ad-duha hatta naqul. Rasulullah SAW biasa melaksanakan sholat duha sampai kami mengatakan la yad'uha wa yad'uha hatta naqul la yusalliha. Seakan-akan Rasulullah SAW kalau sudah sholat duha, seakan-akan Rasulullah tidak akan pernah meninggalkan sholat duha. Terus tiap hari sholat duha, tiap hari sholat duha. Kemudian wa yad'uha hatta naqul. Ketika saat itu juga Rasulullah meninggalkan sholat duha. Sampai kami mengatakan la yusalliha, maka Rasulullah tidak akan lagi sholat duha. Maka ini dalil ini juga bisa dijadikan dalil bahwasanya sholat duha itu dihukumi sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW terkadang melaksanakan dan juga terkadang Rasulullah meninggalkan. Maka para jamaah, kalau misalnya kita mau melihat amalan-amalan Rasulullah itu diwajibkan ataupun disunnahkan, itu dari perkataan atau dari perbuatan Rasulullah SAW. Perkataan Rasulullah SAW yang jelas ketika sholat tarawih,
Yang mana Rasulullah SAW, aku tahu apa yang kalian perbuat. Kenapa aku tidak keluar? Kata Rasulullah, sesungguhnya aku khawatir kalian akan mewajibkan sholat tarawih ini, qiyam Ramadan, sehingga Rasulullah tidak keluar. Jadi dari lafaz-lafaz Rasulullah SAW itu sudah kelihatan bahwasanya itu adalah sunnah. Kemudian adapun lafaz-lafaz yang mewajibkan itu juga kelihatan, apalagi lafaz itu juga dituangkan di dalam Al-Quran. Salah satu contoh, aqimus sholat wa atuz zakah, ya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Jadi kalimatnya adalah kalimat apa? Perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Ini adalah kalimat-kalimat perintah. Maka setiap adanya kalimat perintah, maka para ulama lebih merujuk bahwasanya itu adalah suatu kewajiban. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adapun hadis yang lain, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqatu fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'ataini yarka'uhuma min ad-duha. Di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih subhanallah itu adalah sedekah. Kemudian setiap bacaan tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap bacaan takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat dari riwayat Muslim. Mungkin hari ini antum tidak takbir. Mungkin hari ini antum tidak tahlil. Mungkin hari ini antum tidak tahmid. Mungkin hari ini antum tidak tasbih. Mungkin hari ini antum tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi antum hari ini sholat 2 rakaat duha. Maka 2 rakaat duha itu sudah apa? Sudah menggugurkan yang lainnya. Maksudnya para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat duha ini dengan 2 rakaat sudah mencukupi amal-amal yang lain. Maka ini adalah satu fadilah, keutamaan. Dan kemudian para jamaah di dalam hadis yang lain, fil insan 360 mafsila fa alaihi ay yatasaddaqa an kulli mafsil minhu bi sadaqah. Qalu wa man yutiqu dzalika ya nabi Allah? Qalu an-nukha'a fil masjid tadfinuha wa syaitu nahihi an at-tariq fa in lam tajid faraqat ad-duha tujzi'uka. Kemudian manusia memiliki 360 sendi. Diwajibkan untuk bersedekah, sedekah untuk setiap sendinya. Para sahabat bertanya, siapa yang mampu melakukan demikian wahai Nabi Allah? Nabi bersabda, cukup dengan menutup dahak yang ada di lantai masjid dengan tanah. Ya, ini kegiatan apa berarti? Ya bersih-bersih. Kadang-kadang orang kalau kelihatan kotoran di masjid, tinggal wong ada marbot. Ini kebiasaan kita para jamaah. Nah, kemudian dan menghilangkan gangguan dari jalanan. Ya. Apabila engkau tidak mendapatinya, maka lakukanlah 2 rakaat salat duha yang itu bisa mencukupinya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqalli salati duha rakaatan. Maka paling sedikit salat duha itu adalah 2 rakaat. Liqauli sallallahu fi hadits Abi Hurairah alladzi dzakarna qariban, seperti yang sudah disebutkan dalam hadis Abi Hurairah yang mengatakan wa raka'atai duha. Maka perkataan wa raka'atai duha ini menandakan bahwasanya ini juga bisa dijadikan dalil bahwasanya salat duha paling sedikit adalah 2 rakaat. Wa li hadits Anas. Dan kemudian dalam hadis Anas, man qa'ada fi musallahu hina yansarif minas subhi hatta yusabbiha raka'at duha la yaqulu illa khairan ghufirat lahu khataya wa in kanat aktsara min zabadil bahri. Rawahu Abu Dawud. Maka barang siapa yang duduk di tempat sholatnya sampai dia selesai dari waktu subuh, berarti dia sholat apa ini? Sholat subuh di mana? Di masjid. Ya, hatta yusabbiha raka'at duha. Setelah itu, setelah waktu subuh, ya, fajar sudah menyingsing. Jadi kalau misalnya antum pakai aplikasi, Pak, di aplikasi itu nanti ada di situ terbit, ya, matahari terbit.
Maka ketika matahari terbit misalnya jam 5.30, itu matahari terbit misal, maka antum sudah bisa mulai sholat duha ataupun sholat syuruk di 15 menit kemudiannya. Kenapa para jamaah antum tidak langsung sholat di 5.30? Karena 5.30 itu adalah waktu terbit, matahari keluar dari arah timur. Nah, ketika matahari keluar, ketika matahari pas terbenam, kita tidak boleh sujud, Pak. Kita tidak boleh apa? Sujud, ya. Maka kita tunggu sampai berapa? 15 menit. Jadi jam berapa? 5.45 baru antum sholat, ya. Kemudian la yaqulu illa khairan. Tidak ada yang dikatakan kecuali yang baik-baik. Misalnya zikir, ngaji, dakwah, kajian, ya. Ghufirat lahu khataya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan segala macam dosa. Maksudnya di sini adalah dosa-dosa yang kecil. Wa in kanat aktsara min zabadil bahri, meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kalau memang kita mau, Allah ini sudah mengampuni dosa-dosa kita, Pak. Dengan cara apa? Beramal dengan amalan soleh. Salat duha terhapus dosanya. Salat witir, tahajud terhapus, salat wajib terhapus, puasa terhapus. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Maka kebaikan itu akan menghapuskan apa? Keburukan. Jadi seseorang yang melakukan keburukan, secepatnya dia harus melaksanakan apa? Melaksanakan kebaikan. Jangan keburukan ditempel dengan keburukan, dilanjutkan dengan keburukan, dilanjutkan dengan keburukan. Maka kapan kita akan berbuat kebaikan? Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaruha 8 rakaat. Di sini para jamaah, seperti yang sudah kita katakan tadi, bahwasanya jumhur al-ulama mengatakan paling banyaknya salat duha adalah berapa? 8 rakaat. Lama rawat Ummu Hani, sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Ummu Hani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi shalla 8 rakaat subhat ad-duha, rawahu al-jamaah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pada tahun Fathul Mekah, yaitu tahun 7 Hijriah, Fathul Mekah, Rasulullah SAW ketika di Mekah sholat 8 rakaat sholat duha. Nah kemudian para jamaah, wali Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dari Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli ad-duha 4 rakaat wa yazidu masya Allah. Sesuai dengan tadi apa yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita beritahukan, Rasulullah SAW salat duha 4 rakaat dan kemudian menambah terserah. Ini ada dua pendapat para ulama, ada yang mengatakan 8 dan juga ada yang mengatakan 12 dan juga ada yang mengatakan terserah mau berapa. Yang penting salat duha. Ini kita tidak perlu ya mendebatkan rakaat-rakaatnya. Yang perlu didebatkan sekarang kita salat duha apa belum gitu. Kalau sekarang tidak mungkin karena sudah asar, besok aja. Jadi debatnya besok pagi aja. Jadi tidak usah debat 2 rakaat, 4 rakaat, tidak usah. Debatnya itu perihal antum sudah sholat apa belum gitu aja. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa waktu salatid duha. Dan waktu salat duha yabtadi'u min irtifai asy-syams ba'da tulu'i qadar rumhin wa yamtaddu ila kubail az-zawal. Salat duha waktunya adalah dimulai dari meningginya matahari setelah terbit. Meningginya matahari setelah terbit. Berarti ketika terbit antum tidak boleh sholat. Kapan? Qadra rumhin. Ya, ketika matahari itu setinggi tombak. Bu, gimana tombak sama matahari? Gampang, Pak. Caranya itu tingginya itu pakai bayangan. Jadi kalau misalnya antum ini tombak itu ya, terus kemudian ada matahari, maka bayangannya ini adalah setinggi tombak. Jadi antum tidurkan ke arah barat. Ya. Misalnya ini tombak ya, atau alat-alat yang lain juga boleh. Kan matahari dari timur itu.
Bayangannya ini dak. Nah, itu satu tombak. Nah, ini kalau bayangannya satu tombak, berarti apa, Pak? Berarti itu adalah masuk waktu sholat duha. Jangan nanti antum saya mau cari tombak dulu, Ustaz. Tidak perlu. Ini tombak ini ketika zaman dulu ya mungkin kesana kemari bawa tombak. Rasulullah SAW mungkin kesana kemari bawa apa? Bawa anak panah untuk sholat, kemudian tombak untuk ditancapkan. Nah, masjid-masjid yang masih menggunakan kayak tombak seperti itu adalah masjid-masjid di wilayah Banyuwangi yang saya tahu adalah wilayah Wonosobo. Itu antum dulu ya, tidak tahu kalau sekarang ya. Saya kalau wilayah ke mana? Ke utara itu, saya pernah sholat subuh di utara ya. Itu pasti di depan masjid itu kayak ada apa? Ada badukan gitu, terus kemudian di atasnya itu kayak ada besi. Maka besi inilah nanti yang memberitahu kita sekarang ini sholat apa. Nah, karena semua itu di zaman Rasulullah tidak menggunakan jam. Di zaman Rasulullah SAW itu menggunakan apa? Menggunakan bayangan. Ya, terus antum ngomong, ala Ustaz, percuma pakai gitu-gitu. Wong sudah sekarang ada yang canggih jam. Tidak boleh kita seperti itu para jamaah. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah itu manfaat. Ketika antum di hutan, antum tidak punya jam, antum ya tidak bisa sholat itu. Ya. Atau mungkin ketika antum tidak punya yang namanya apa? Kompas, antum juga tidak bisa sholat. Ya. Sebetulnya tinggal melihat matahari, insya Allah antum tahu di mana barat, di mana timur. Makanya kita tidak dibebani harus pas menghadap Ka'bah. Makanya banyak kan masjid yang miring-miring gitu. Ini masjid sudah betul ini. Ustaz di India ada goncangan. Ini kayaknya Ka'bah miring lagi. Akhirnya antum sholat miring semua. Miring-miring semua. Nah, kita tidak dituntut harus pas, Pak. Ya. Meskipun kompas itu pun pasnya pun ya kita tidak tahu siapa yang bisa ngukur, Pak. Ngepaskan gitu. Kita cuma diperintahkan untuk menghadap arahnya kiblat. Nah, arah kiblat di mana? Di barat, khalas. Jadi arah barat ini mulai dari selatan sampai utara, ini semua adalah arah apa? Arah barat. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa yamtaddu ila kubail az-zawal, maka terus sampai sebelum apa? Sebelum duhur. Nah, duhur ini tandanya nanti insyaallah kita pelajari. Ini duhur ya. Ini perhatikan para jamaah, duhur. Duhur itu ketika matahari pas ada di atas bayangan, maka matahari kan ada di bawah. Itu belum waktu duhur. Waktu duhur itu apabila matahari zawal tergelincir sedikit ke arah barat dan bayangan ini sudah ke arah timur, maka ini adalah waktunya sholat duhur. Maka waktu sholat duha sebelum matahari pas berada di atas bayangan. Ya, ini harus tahu kita. Ya. Terkadang apa para jamaah, kita juga salah dengan menggunakan jam. Kayak kemarin ya, di Sulawesi kalau tidak salah itu, yang matahari ada di mana itu? Di utara itu ya. Bingung semuanya sampai. Oh, matahari sudah ada di utara nih. Berarti ntar lagi kiamat. Tinggal nunggu matahari keluar dari barat. Enggak, keluarnya dari barat, Pak. Ya, keluarnya dari barat, terbitnya ke timur. Terbenamnya di timur. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Nah, kemudian para jamaah, waqti qiyami asy-syams fi kabad as-sama. Ya, ketika matahari berdiri berada di atas, wal afdal ay yusalli idza shaddal har. Maka yang terbaik sholat duha itu dilakukan kapan? Dilakukan kapan? Dilakukan kapan? Ketika matahari mulai memanas. Mungkin jam 9, mungkin jam 10, atau mungkin jam 11, atau mungkin setengah 11. Yang penting antum ngelihat bayangan jangan sampai pas dengan jatuhnya bayangan. Bayangan masih berada di mana? Masih berada di barat. Kalau sudah di timur berarti duhur, Pak. Kemudian li haditsin, sesuai dengan hadisnya,
salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salatnya orang-orang bertaubat itu ketika anak unta kepanasan atau menderum. Jadi anaknya unta itu kalau kepanasan dia apa? Menderum. Saya pernah mengatakan ini kepada murid-murid saya. Salatul awwabin hina tarmidul fisal. Ketika matahari ketika anak unta itu menderum kepanasan. Salah satu murid saya mengatakan, ya repot Ustaz kalau mau sholat duha. Masa harus pakai unta dulu? Maksudnya kan bukan unta. Maksudnya di sini adalah panasnya, Pak. Nah kalau antum mau nunggu unta, Pak, tidak sholat duha nanti. Ya, iya, untanya di mana? Nah kemudian, hina tahma ar-ramda, yaitu ketika panas ya. Fatabruku al-fisal min syiddatil har. Maka unta itu akan apa? Menderum kepanasan anak-anak unta itu ketika waktu panas mungkin jam 9, jam 10 itu mulai panas ya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada juga mengenai sholat duha, mengenai doa-doa yang dikhususkan ya. Ada sebagian riwayat mengenai doa-doa yang dikhususkan. Wallahu a'lam shawab, tidak ada doa-doa yang dikhususkan ketika sholat duha. Fa inna duha duhauk ya, dan yang lainnya. Kalau antum mau berdoa bebas, tidak ada doa yang dikhususkan di dalam sholat duha. Terus kemudian, Ustadz ini sholat duha, berarti ayat yang dipakai adalah wadduha, dan ini juga tidak ada riwayat. Jadi bebas, antum mau menggunakan surat apapun itu bebas. Wallahu alam, saya juga tidak pernah tahu sholat duha ini menggunakan surat duha. Kalau antum mau melaksanakan sholat duha dengan menggunakan surat duha, ya juga tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kita meyakini bahwasanya itu datangnya dari Rasulullah. Padahal itu bukan dari Rasulullah SAW. Jadi bebas. Antum mau sholat dengan menggunakan surat atau ayat apa bebas. Antum mau doa apapun juga bebas. Tidak ada masalah. Kemudian para jamaah pada bab yang kedua. Pada bab yang kedua adalah fi sujud at-tilawah. Sujud tilawah ini adalah sujud karena bacaan. Ya, ini sujud tilawah ini terkadang kebanyakan imam yang disalahkan. Jadi kalau imam sujud tilawah, makmumnya tidak sujud, Pak. Diem-dieman sama berdiri. Setelah salam-salam, imamnya dipanggil, imamnya disalahkan. Kok tidak ngomong-ngomong mau sujud tilawah? Loh, tadi kan saya sudah takbir, Pak, ngajak sujud tilawah. Jadi banyak sekali alasan-alasan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sujud tilawah ini setidaknya juga dipakai latihan, Pak. Jangan sampai kita hilangkan. Nah, antum mungkin di masjidnya antum punya antum sebagai takmir, mungkin antum sebagai apa? Imam di masjid tersebut. Ketika adanya sujud tilawah, antum ya sujud tilawah, Pak. Ya. Tidak ada masalah. Ustaz dimarahi Ustaz sama orang-orang tua. Ngapain? Kaget dipikir sujud apa? Lah, kenapa dia kaget? Karena dia tidak pernah sujud tilawah. Ya. Banyak para jamaah di antara masjid-masjid wasjud waqtarib tidak ada yang sujud. Ya, banyak sekali hal-hal yang semacam itu ya. Taib, wa min sunanin sujudut tilawah. Adapun dari sunnah sujud tilawah, sumya bidzalika min idhafati al-musabbab lis-sabab. Dinamakan sujud tilawah itu karena suatu penyandaran amalan. Dinamakan sujud tilawah karena apa? Karena bacaan. Seseorang membaca atau mendengar bacaan tersebut, maka kita diperintahkan untuk sujud tilawah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'anna at-tilawah sababuhu. Karena sebab sujud tilawah ini adalah bacaan. Ya, bacaan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk sujud. Fahuwa sujudun syara'ahu Allah wa rasuluhu ubudiyatan 'inda tilawatil ayat wastima'iha. Maka sujud ini yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sebagai penghambaan diri. Maka kita tidak boleh sujud, Pak. Kita tidak boleh sujud kepada manusia siapapun. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan seandainya manusia itu boleh sujud, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada
suaminya. Karena yang begitu besarnya haknya seorang suami. Nah, maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh seorang untuk sujud, Pak. Kita tidak boleh sujud pada orang, ya, tidak boleh. Atau mungkin antum punya guru, sudah kamu sujud tuh sama saya. Nah, tidak boleh itu. Kita tidak boleh sujud dengan manusia. Ya, sujud hanya kepada Allah. Terus misalnya ada pertanyaan, boleh Ustaz sujud sama kepada manusia? Apa contohnya? Itu iblis sama malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Lah ya kan diperintahkan iblis sama siapa? Iblis sama malaikat. Lah kita kan bukan iblis, Pak. Kita juga bukan malaikat. Ya sudah, itu perintah yang khusus diperintahkan oleh Allah untuk menguji apa? Ketaatan malaikat dan iblis. Dan ini juga membuktikan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna ketimbang malaikat dan iblis. Ya. Begini para jamaah ya, tidak semua apa yang dilakukan oleh para nabi sebelum Rasulullah bisa antum tiru. Ya, tidak semua. Dan ada sebagian dari apa yang dilakukan oleh para nabi ya kita tiru, dari akhlaknya, dari pengalaman kisah-kisahnya boleh, tapi tidak semua yang harus kita lakukan. Lah misalnya ada seorang nabi, ya seperti Nabi Yakub alaihissalam, beliau menikahi siapa? Menikahi seorang wanita dan dua orang wanita adik kakak, Laya dan Rahil. Apakah antum mau niru kayak gitu? Tidak bisa. Disebutkan oleh Allah, illa ma qad salaf. Ini adalah perbuatan yang dahulu. Ya. Jadi tidak semua perihal para nabi yang dilakukan oleh para nabi itu dilakukan oleh kita. Kita ini umatnya Nabi Muhammad, dan sudah sempurna agama ini yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau antum mau niru zamannya Nabi Musa itu taubatnya dibunuh, Pak. Apa antum mau? Taubat dari dosa antum terus dibunuh. Lah kan eman-eman, Pak. Lah iya kan? Umatnya Nabi Muhammad tidak sampai seperti itu. Maka syariatnya sama, tapi berbeda dalam pengamalannya. Ada sholat, ya, ada puasa, ada haji, ada semua. Mentauhidkan Allah, ada semua, tapi berbeda pelaksanaannya. Nah kemudian ini penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, inda tilawatil ayat wastimaiha. Ketika kita membaca ayat-ayat tersebut dan ketika kita mendengar ayat tersebut. Taqarruban ilaihi subhana, maka sejatinya ini untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya seorang hamba itu paling dekat kepada Rabbnya ketika saat apa? Sujud. Tapi jangan sujud-sujudan, Pak. Baru selesai sholat, assalamualaikum, dzikir, mau meninggalkan masjid, sujud lama-lamanya. Terus kemudian meninggalkan masjid. Ini tidak ada riwayatnya. Ini namanya apa? Sujud-sujudan, Pak. Atau mungkin nanti antum di kantor enak ngobrol, kepingin sujud, sujud lama. Enggak ada, bukan itu. Sujud semua ada caranya dan ada riwayatnya. Ya. Kemudian para jamaah wa khudu'an li 'azamatihi, yaitu tunduk kepada Allah dengan keagungannya. Wa tadhallulan baina yadayhi, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan umat yang sujud kepada Tuhannya itu cuma Islam. Ya. Yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kaum muslimin para jamaah. Adapun agama-agama yang lain kita tidak pernah tahu bahwasanya mereka sujud. Coba antum lihat, renungkan agama-agama yang lain. Tidak ada yang sujud. Ya. Kalau misalnya ada yang ngomong, ada Ustaz yang sampai begini nih Ustaz, itu bukan sujud, mengkurep gitu. Ya. Sujud itu adalah apa? Menempelkan dahi, menempelkan hidung, ya, pada tanah dengan cara-cara yang khusus yang telah diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yusannu sujudu at-tilawah lil qari wal mustami'. Siapa yang disunahkan untuk sujud tilawah? Yang membaca Al-Qur'an dan yang mendengarkan. Wa qad ajma'al ulama ala masyru'iyyati, dan ulama telah berijma tentang pensyariatan sujud ini para jamaah.
Jadi memang apa? Disyariatkan sujud ini oleh syariat, pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-surata fiha as-sajdah. Nabi Muhammad SAW membacakan kepada kami surat yang di dalamnya ada sujud, fayasjudu wa nasjudu ma'ahu, maka beliau sujud dan kami ikut juga sujud, hatta ma yajidu ahaduna maudi'an li jabhatihi, sampai salah seorang dari kami ada yang tidak mendapatkan tempat untuk sujud, yaitu dahinya tidak bisa karena semuanya orang sujud. Maka ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat maupun di luar salat. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Qala al-Imam al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa mawadi'u as-sajdat akhbara wa awamir. Maka para jamaah, tempat-tempat sujud itu yang ada dalam Al-Quran itu biasanya kabar dan perintah. Kabar untuk sujud dan perintah untuk sujud. Jadi sujud tilawah yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu bentuknya cuma dua, yaitu kabar untuk bersujud dan kemudian yang kedua perintah untuk bersujud. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Khabar minallah an sujudihi makhlukatihi lahu umuman aw khususan. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang sujud makhluk-makhluknya, ya, keumuman atau dalam kekhususan. Fasunna littali wassami ayatashabba bihim inda tilawati ayat sajdah aw sunaiha. Maka juga disunnahkan bagi orang yang mendengar untuk meniru orang yang sujud ketika di antara mereka ada yang membacakan Al-Qur'an pada ayat-ayat sajdah ketika mereka mendengarkannya. Maka ini mendengar secara serius, Pak. Jangan nanti antum naik mobil misalnya, terus antum biasanya setel apa? Ngaji misalnya, murotal. Das. Nah, Surabaya antum. Wasjud waqtarib. Mampir dulu, sujud dulu. Tidak, Pak. Ini kalau gini semua macet itu, Pak. Atau mungkin antum pas naik sepeda motor ada masjid misalnya. Ya, biasanya nyetel murotal, wasjud waqtarib, langsung sujud semuanya. Atau mungkin tidak usah sujud, baca doanya saja. Ini wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang mengatakan tidak usah sujud tapi cukup membaca doanya saja. Ini yang saya belum mendapatkan riwayat, ya. Kadang-kadang orang ini mengeluarkan satu hukum tidak punya dalil, Pak. Ya, jadi kalau misalnya dia mengeluarkan satu hukum terus kemudian ditanya dalilnya, dia belum bisa untuk mengatakan dalil, jangan dulu dibuat. Karena ibadah ini harus dengan apa? Dalil. Ya. Enggak boleh buatan kita sendiri, enggak boleh, ya. Kalau antum mobil, bolehlah antum modifikasi apa segala macam, kan boleh kan? Kadang-kadang polisi juga ngamuk, Pak. Ya kan? Sepeda motor sudah bagus-bagus, dibuat kecil, dibuat tipis, dibuat knalpotnya agak ke atas. Kadang-kadang modifikasi ini bikin ruwet orang juga, ya, sumpek lama-lama. Wa ayatul awamir, dan ayat-ayat perintah allati ta'muru bisujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita untuk sujud. Memang memerintahkan kita untuk apa? Untuk sujud. Bitoriki al-aula. Maka ini biasanya di dalam ayat-ayat yang mengatakan perintah untuk sujud, maka ini lebih disunnahkan kita untuk sujud. Ya, perintahnya wasjud waqtarib. Itu perintah itu, wasjud. Maka sujudlah. Jadi di dalam ayat-ayat nanti yang saya jelaskan, ya, bahwasanya di dalam ayat-ayat tadi itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka itu berhubungan dengan kabar untuk sujud atau perintah untuk sujud. Nah, antum lebih disunnahkan, lebih dianjurkan untuk sujud memang pada kalimat-kalimat yang merujuk kepada perintah untuk sujud. Misalnya surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Itu memang perintah apa? Perintah sujud. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an, dan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an, idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada, apabila anak Adam membaca ayat sajdah maka mereka akan sujud. Iktazala syaitan yabki, maka syaitan akan menyingkir dan menangis. Yaqul, syaitan mengatakan, ya wailah, celaka aku, umira ibnu Adam bisujud fasajad. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, mereka sujud, falahul jannah. Maka anak Adam itu mendapatkan surga. Wa umirtu bisujud, katanya syaitan, aku diperintahkan untuk sujud, fa abaitu, aku menolak. Falyannar, maka aku mendapatkan neraka. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, memang pada dasarnya bapak-bapak mereka yaitu iblis memang tidak mau apa? Tidak mau sujud. Dan dalam rangka yang pertama kali sombong itu adalah apa? Iblis. Yang dikatakan aku diciptakan dari api neraka, dia diciptakan dari tanah. Ini sudah sombong. Ini adalah bentuk apa? Bentuk kesombongan para jamaah. Maka oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap sombong itu tidak diperlukan. Karena manusia itu di atasnya pasti ada, seperti Nabi Musa alaihissalam. Ketika ditunjukkan Nabi Khidir, malah bingung Nabi Musa kan? Ternyata ada orang yang lebih cerdas daripada Nabi Musa, yaitu siapa? Nabi Khidir. Para ulama memang berbeda berpendapat ya. Ada dua pendapat. Khidir itu ada yang dikatakan adalah seorang yang saleh, dia bukan seorang nabi. Sebagian ulama mengatakan dia adalah seorang nabi. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Jadi kita tidak boleh sombong, Pak. Ya. Kalau kita sombong, maka ingatlah kejadian Nabi Musa alaihi salam. Tidak boleh kita sombong. Nabi Musa merasa kuat, merasa pintar. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan petunjuk bahwasanya ada orang yang lebih pintar di atas kamu, yaitu siapa? Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir juga tidak boleh ngomong apa? Ngomong lebih pintar lagi. Nanti ditunjuki lagi sama Allah yang lebih pintar daripada Nabi Khidir, para jamaah. Ya, jadi kalau misalnya antum membuka Al-Qur'an, cerita terpanjang itu adalah ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa sampai mau ngelihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru dipecah aja yang namanya gunung itu sudah semaput, sudah pingsan. Ya, barusan orang ini mengatakan di mana Allah, ya. Ya, sampai Allah datangkan apa segala macam. Dikasih penyakit kecil sama Allah. Tidak luka tapi dia keluar darah terus, Pak. Tidak luka tapi dia keluar darah terus itu. Terus dia ngomong, ya Allah ini kok gini ya? Jadi dia diberikan penyakit, dia akan ingat sama Allah. Ya, dia diberikan penyakit, dia akan apa? Dia akan ingat kepada Allah. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, seandainya tirai ya antara penghubung kita dengan Allah itu dibuka, maka apa yang ada itu akan hancur, para jamaah. Kita tidak sanggup, para jamaah. Ya. Nah kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, wa yushra sujudu at-tilawah fi haqqil qari' wal mustami', dan disyariatkan sujud tilawah itu bagi orang yang membaca dan orang yang mendengar. Wa huwa alladhi yaqsud al-istima' lil qira'ah. Yang mendengar ini maksudnya apa? Yang memang dimaksudkan untuk dia mendengar. Misalnya, ayo kamu ngaji, saya dengarkan. Nah, ini berarti apa? Bermaksud untuk mendengar. Jangan antum ngaji dikeras-keraskan supaya orang lain mendengar. Misalnya istri sampean lagi masak. Ah, saya mau goda istri saya dah. Wasjud waqtarib. Bingung si istrinya nih sama masak. Mas, ojo iku mas, dibaca ayatnya mas. Nah, kan? Baca ayat yang lain. Padahal seorang istri kalau dia masak tidak meniatkan untuk mendengar suaminya baca surat, maka dia tidak perlu sujud. Ya. Kemudian wa fi hadits Ibnu Umar al-mutaqaddam, sesuai dengan hadits Ibnu Umar yang pertama, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surah fiha as-sajdah. Nabi Muhammad SAW membacakan kepada kami surat yang ada di dalamnya sujud. Fayasjud wa nasjud ma'ahu. Maka beliau sujud dan kami ikut sujud bersama Rasulullah SAW. Fafihi dilala ta'ala masyri'ati sujud al-mustami'.
al-mustami'. Maka ini adalah dalil bahwasanya orang yang mendengarkan Rasulullah ketika membaca itu mereka ikut sujud. Berarti dia memang apa? Bermaksud untuk mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa amma as-sami, adapun yang mendengar, wa huwa alladzi lam yaqsid al-istima' fala yusra fi haqqihi sujud at-tilawah. Bagi orang yang mendengar, kalau misalnya dia tidak bermaksud untuk mendengar ayat Al-Qur'an yang dibacakan, maka tidak usah sujud, Pak. Lamma hakka al-Bukhari, sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Utsman radhiyallahu anhu marra biqasin faqara'a sajada liyasjuda ma'ahu Utsman falam yasjud wa qala innama sajada ala man istama'aha. Ketika Utsman radhiyallahu anhu menuturkan sebuah cerita, ada yang baca sujud. Ada yang baca surat yang ada sujudnya. Dia punya maksud supaya Utsman Supaya Utsman sujud. Dan kemudian Utsman tidak sujud. Ketika dia baca, Utsman tidak sujud. Kemudian Utsman mengatakan innama sajda ala man istama'aha. Maka dikatakan bahwasanya sujud itu bagi yang memang bermaksud untuk mendengar. Wa ruwiya dzalik min ghairihi minas sahabah. Maka ini para jamaah juga diriwayatkan oleh berbagai macam lain pada sahabat yang lain. Selanjutnya, wasajadatu at-tilawah fil Qur'an. Adapun sujud-sujud tilawah dalam Al-Qur'an fil A'raf, di dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-206. Baik. War-Ra'd pada surat Ar-Ra'd pada ayat yang ke-15. Wan-Nahl pada surat An-Nahl pada ayat 49 dan 50. Wal Isra pada ayat 107 sampai 109. Wal Maryam pada ayat 58. Wal Hajj dalam surat Al-Hajj pada ayat 18. Wal Furqan dalam surat Al-Furqan pada ayat 60. Wan Naml pada surat An-Naml pada ayat 25 sampai 26. Kemudian wa Alif Lam Mim Tanzil pada surat As-Sajdah pada ayat yang ke-15. Wa Hamim pada surat Fussilat pada ayat yang ke-37 dan 38. Kemudian As-Sajdah, ya, kemudian An-Najm pada ayat yang ke-62. Wal Insyiqaq, ya, pada ayat yang ke-21. Kemudian yang terakhir, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada surat Al-Alaq pada ayat yang ke-19. Maka itu adalah ayat-ayat yang di dalamnya ada tanda sujud tilawah. Itu antum insyaallah kalau ngaji antum akan ketemu sama yang namanya sujud tilawah. Wa fis sajdah Shad pada sujud pada surat Shad khilaf bainal ulama. Maka di situ ada khilaf bainal ulama. Ada perselisihan di antara para ulama, hal hiya sajdatus syukri aw sajdut tilawah wallahu alam. Apakah di situ sujud syukur ataukah sujud tilawah? Wallahu a'lam. Maka sujud syukur ini para jamaah dilakukan ketika antum memperoleh sesuatu hal yang tidak pernah antum peroleh, Pak. Maksudnya jarang antum memperoleh. Misalnya antum tidak punya mobil. Tiba-tiba antum bisa beli mobil, antum sujud, Pak. Jadi tidak semua pada kenikmatan. Ya, sujud itu tidak pada semua kenikmatan. Lah kalau pada semua kenikmatan, Pak, ini baru mau makan rawon, alhamdulillah sujud. Sudah makan rawon, keluar lagi, Pak, buah-buahan, Allahu Akbar, sujud lagi. Tidak pada semua kenikmatan. Jadi sujud syukur ini pada sesuatu hal kenikmatan yang mungkin antum jarang dapat. Misalnya Pak Taufik bisa nikah lagi, wah sujud itu, Pak. Sujud itu. Nggak apa-apa. Kan jarang-jarang, Pak. Iya kan? Nah, maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sujud syukur ini sujud yang dilakukan ketika apa? Ketika mendapatkan kenikmatan yang jarang kita dapatkan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian wa yukabbir idza sajada lit tilawah. Maka sujud tilawah ini meskipun di luar salat takbir.
Apalagi di dalam sholat, ya juga takbir. Ya, takbir itu adalah istilah apa? Woro-woronya, maksudnya apa ya? Kalimat perintahnya itu adalah apa? Takbir. Allahu Akbar, sujud. Itu seorang imam. Li hadits Ibnu Umar, pada hadits Ibnu Umar kana alaihi salatu wassalam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'an alaina Qur'an. Rasulullah membacakan kepada kami Al-Qur'an. Fa idza marra bisajdah kabbar. Maka ketika melewati ayat sajdah, kemudian Rasulullah takbir wa sajad, kemudian sujud wa sajada ma'ahu wa sajadna ma'ahu, dan kami ikut sujud bersama Rasulullah SAW. Rawahu Abu Dawud. Kemudian wa yaqulu fi sujudihi, dan dikatakan di dalam sujudnya, yang pertama yang boleh dilakukan ketika sujud tilawah, membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Boleh antum baca itu. Ini doa apa, Pak? Doa sujud secara umum. Boleh, enggak apa-apa. Sujud syukur juga itu bacaannya. Subhana rabbiyal a'la. Tidak ada masalah. Ya. Kemudian, kama yaqulu fi sujudi as-salah, dan juga dikatakan di dalam sujudnya salah wa inqal, dan juga dikatakan sajada wajhiya lilladzi, maka aku sujud, wajahku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang khalaqahu wa sawwarahu, yang menciptakannya dan membentuknya, yaitu membentuk dan menciptakan wajahnya untuk sujud. Wa syaqqa samahu wa basarahu, dan menciptakan pendengaran dan penglihatan, bihauli wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan Allah. Allahumma aktub li biha ajran, dengan sujud ini ya Allah tuliskanlah sebagai pahala buatku. Wadha anni biha wizran, dan dengan sujud ini hilangkanlah dosa-dosaku. Waj'alha li'indaka dhukhran, dan jadikanlah ini sebagai simpananku. Ya. Wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud, maka kabulkanlah dariku ini seperti engkau telah mengabulkan, menerima simpanan Nabi Daud, yaitu hambamu Daud alaihi salam. Fala ba'sa bihi, maka seperti itu sujud. Apa doa-doanya? Kalau antum mau pendek ya subhana rabbiyal a'la, boleh. Kan biasanya senang yang pendek-pendek antum. Kemudian wal ityan bisujudi at-tilawah an qiyami afdal minal ityan bihi an qu'ud. Gimana cara untuk mendatangi sujud tilawah? Apakah dengan cara berdiri atau dengan duduk langsung sujud? Maka lebih afdal, lebih diutamakan berdiri. Jadi berdiri, Allahu Akbar, langsung sujud. Tapi antum boleh ketika baca Quran duduk, tiba-tiba ada ayat sajdah, langsung antum apa? Takbir, Allahu Akbar, dan tanpa adanya salam, dan juga tidak perlu wudu. Ini kalau di luar sholat, ya. Kalau di luar sholat, ya. Ayyuhal muslim, wahai kaum muslimin, inna turuqal khairi katsirah. Jalan menuju kebaikan itu banyak. Fa'alaika bil jiddi wal ijtihad fiha. Maka perlunya kesungguhan antum, ya, bersungguh-sungguh dalam apa? Dalam melaksanakan amal kebaikan. Wal ikhlas fil qawli wal amal, dan melakukan keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan. La Allah yaktubuka min jumlati su'ada, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang berbahagia. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas di salat at-tatawwu al-mutlaq, yaitu salat sunnah mutlaq. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Cukup? Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.